Oke, topik kita pada pagi ini ialah dikuduskan dan hidup kudus. Dikuduskan dan hidup kudus, ya. Saudara-saudara, tidak ada satu orang pun di dunia ini kudus ataupun dapat hidup kudus. Hanya satu-satunya yang kudus adalah Allah sendiri. Kalau kita lihat dalam Ulangan Keluaran pasal 15 ayat 11. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah? Ya Tuhan. Siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur, engkau pembuat keajaiban. Itu kita lihat dalam Keluaran. Ya, tidak ada seperti Dia. Dan sebab Dia adalah Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang kudus. Tidak ada seperti Dia. Dalam Imamat 11 ayat 44 juga, sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus, sebab aku kudus, kata firman Tuhan. Sebab aku kudus, kata Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh itu yang kudus hanya Tuhan Allah sahaja yang kudus, tidak ada selain daripada Dia. Jadi kalau begitu bagaimana manusia boleh jadi dikuduskan? Layakkah manusia kudus? Tidak boleh. Hanya karena kasih karunia. Oke, kembali kita terus kepada poin yang seterusnya. Yang pertama, kasih karunia kita diselamatkan dan dikuduskan. Ya. Efesus 2 ayat 5 mengatakan begini, telah menghidupkan kita bersama-sama oleh Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi sepatutnya kita mati karena kesalahan kita. Semua manusia karena kita mati karena kesalahan kita. Artinya kesalahan itulah yang mengotori kita, yang membuat kita najis di mata Tuhan. Jadi kita layak dihukum. Kita layak dihukum oleh karena kesalahan kita, karena kita najis dan kotor di mata Tuhan dan tidak layak di hadapan Tuhan. Efesus 2 ayat 8 juga mengatakan begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Hanya oleh karena kasih karunia Tuhan saja kita dapat pengampunan. Hanya kasih karunia Tuhan saja kita dapat diselamatkan. Itu bukan hasil usaha kita, itu bukan pekerjaan kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan kita dapat diselamatkan. Jadi saudara-saudara, kita terus kepada ayat Kolose 2, 1 ayat 22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi saudara-saudara, oleh karena kasih karunia Tuhan tadi, oleh karena kasih karunia Tuhan tadi, kita diselamatkan. Yaitu kita diselamatkan, yaitu karena kematian tubuh jasmani Kristus di atas kayu salib. Ya, itulah kita dapat dikuduskan. Lewat kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itulah kita telah ditebus, dicucikan, dikuduskan. Ya. Sebab Tuhan menyelamatkan kita, sudah tentu Dia akan menguduskan kita lewat darahnya, lewat kematiannya. Dia menguduskan kita sehingga kita menjadi manusia yang layak di hadapan Tuhan. Bukan karena perbuatan kita, karena kasih anugerahnya yang telah menyelamatkan kita lewat kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ia telah menguduskan kita, Ia telah menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi oleh itu saudara-saudara, itulah sebabnya kita harus
Yohanes 1 ayat 19 juga mengatakan kalau kita mengaku dosa kita dengan setia dan adil, maka Ia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi Tuhan menyucikan kita daripada kejahatan. Apabila kita telah dicucikan oleh Tuhan, itu bermakna kita telah dikuduskan, layak di hadapan Tuhan. Jadi oleh itu saudara-saudara, kita lihat bahwa kita lihat bulan 12, berapa minggu lagi kita akan merayakan hari Krismas. Hari Krismas hanya untuk kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi tujuan mengapa Yesus lahir adalah ada berapa poin-poin penting. Ya, salah satu daripadanya adalah memang sudah jelas Dia datang untuk menyelamatkan umatnya daripada dosa. Ya, memang dari dosa. Bukan saja menyelamatkan manusia dari dosa, Dia juga datang untuk menguduskan kita supaya kita layak di hadapannya. Jadi oleh itu saudara-saudara, Dia Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menguduskan manusia yang telah rosak, yang telah kotor, yang jijik di mata Tuhan itu tadi, supaya kita kudus dan dibersihkannya. Itu sebabnya datang ke dunia ini, saudara-saudara. Maka itu saudara-saudara, mari kita lihat bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan kita, yaitu untuk menguduskan kita juga, supaya kita berkenan di hadapan Dia. Dan kita lihat juga ya, kita dipanggil menjadi orang-orang kudus. Kita dipanggil untuk menjadi orang kudus. Artinya mari kita baca Efesus pasal 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Tahukah Anda kita datang hari ini adalah yang telah dipilih Tuhan daripada berbilion-bilion manusia di luar sana. Sepatutnya kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan, karena kita telah dipilih. Karena kita telah dipilih daripada jutaan bilion manusia. Jadi tujuan apa Tuhan memilih kita? Jelas ini mengatakan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dia memilihkan kita supaya kita kudus, supaya kita dibersihkannya, dicucikannya, ya, supaya kita tidak bercacat di hadapannya, saudara-saudara. Jadi oleh itu anugerah yang paling utama adalah Tuhan telah memilih kita, telah menguduskan kita, telah menganugerahkan keselamatan bagi kita. Tidak ada yang lebih besar daripada itu. Tuhan Yesus telah melakukannya untuk kita. Janganlah sia-siakan keselamatan yang Tuhan percayakan, yang Tuhan berikan kepada kita ini. 1 Korintus pasal 2 juga berbunyi demikian. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan dipanggil menjadi orang-orang kudus. Dikatakan kepada jemaat Allah di Korintus. Jika firman ini dikatakan kepada jemaat Allah di Korintus, kita pun yang ada di sini juga, kita adalah sebagian dari jemaat Tuhan, sebagian daripada jemaat Allah di dalam Yesus Kristus juga. Jadi yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Jadi kita dipanggil untuk menjadi orang kudus, saudara. Jadi ingat ini bahwa kekudusan itu sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, sangat-sangat penting. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia telah memilih kita, Dia telah menganugerahkan keselamatan yang percuma kepada kita. Dia telah memanggil kita supaya kita menjadi orang yang kudus di hadapannya, supaya kita tidak bercacat celah di hadapannya. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Jadi Allah memanggil kita untuk melakukan apa yang kudus. Ya, apa yang kudus?
Jadi oleh itu saudara-saudara, kita berusaha untuk melakukan yang benar, yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, menjaga kekudusan kita, yaitu hidup kudus. 1 Korintus 6 ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata firman Tuhan. Jadi kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Biasanya dululah di kampung-kampung, kalau kawan-kawan mereka berkumpul masa perayaan, masa apakah, jumpa di kedai kah, selalu kawan-kawan mereka yang suka-suka minum itu uji kawan dia yang Kristen, yang setia itu, dia katakan begini, ayah jangan terlalu kudus lah, jangan terlalu kudus lah, satu gelas pun tidak apa tuh, tadi. Jadi sebenarnya bukan kita terlalu kudus, tetapi Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Memang benar tidak ada orang yang kudus seperti yang kita katakan, bicarakan awal tadi. Tetapi kasih karunia kita diselamatkan, dicucikan daripada yang jahat, kita telah hidup kudus. Artinya kita harus menjaga kekudusan, bukan berusaha menjadi kudus, bukan. Kita jaga ini, tidak melakukan ini, tidak melakukan itu, supaya kita berusaha menjadi kudus, itu salah. Yang sebenarnya adalah kita berusaha untuk menjaga kekudusan yang Tuhan telah letakkan dalam diri kita. Amin. Sebab apabila Tuhan mengampuni dosa kita, Tuhan telah mencucikan kita dari kejahatan, maka kita layak dan tidak bercacat di hadapannya. Itu bermakna kita telah kudus di hadapan Dia. Jadi kekudusan itulah yang harus kita pelihara. Kekudusan itulah yang harus kita jaga. Bukan berarti kita melakukan ini, baik ini, buat itu, buat ini, supaya kita jadi kudus. Tidak. Walau bagaimanapun Anda tidak akan jadi kudus. Hanya Tuhan saja yang dapat mengkuduskan kita. Kita tidak melakukan ini, kita tidak buat ini, kita tidak buat itu, karena kita berusaha menjaga kekudusan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Jangan dengar cakap kawan yang tidak mengenal firman Tuhan. Ayah jangan kudus sangatlah, minum sedikit pun tidak ada apa. Itu sebenarnya dia tidak tahu. Dia sendiri yang mencemarkan kekudusnya sendiri. Tuhan telah menguduskan dia, mengampuni dosanya, telah menyucikan dia dari kejahatan, lalu buat lagi yang jahat. Dia sendiri yang mencemarkan kekudusannya. Jadi bagi kita yang mengerti firman Tuhan, kita menjaga kekudusan kita yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita. Satu Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia kudus yang telah memanggil kamu. Nah, dikatakan di sini, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia adalah kudus. Bukan mudah, saudara. Tidak mudah menjaga kekudusan kita. Selalunya kita jatuh dalam dosa. Kita jatuh dalam dosa, kita jatuh dalam berbagai kelemahan sifat kita. Tidak berarti tidak akan mencoba kekudusan kita kalau kita terus menyesalinya dan mohon pengampunan Tuhan. Dia tetap mencucikan kita. Maka itu sebabnya kita harus terus memperbaiki diri kita, terus menjaga kekudusan kita, agar kita tidak bercacat di hadapan Tuhan. 1 Korintus pasal 6 ayat 11b. Tetapi kamu telah memberi dirimu dicucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Dikatakan di sini,
tetapi kamu telah memberi dirimu dicucikan. Kamu telah dikuduskan. Dengan situ dikatakan kamu telah dikuduskan. Apabila kita memberi diri kepada Tuhan, apabila kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan kita akui kesalahan kita, kita akui kelemahan kita, akui dosa kita, sebab kita telah menyerahkan diri kita kepada Tuhan, maka Tuhan menyucikan kita. Artinya Tuhan menyucikan kita, dalam arti kata lain Tuhan mengampuni kita. Jadi dengan cara demikian kita telah dikuduskan. Kita telah dikuduskan Tuhan. Ya. Kamu telah dibenarkan dalam Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Jadi itulah sebabnya saudara-saudara, kita harus menjaga kekudusan hidup kita. Ya. Menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Kita baca ayat ini. 2 Korintus pasal 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Dikatakan di sini, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani maupun rohani. Apa pencemaran jasmani? Apa pencemaran rohani? Pencemaran rohani banyak. Yang terutama adalah cara kita berpikir. Cara kita berpikir, kendalikan pikiran kita. Itu yang selalu mencemarkan kita. Kata Tuhan Yesus mengatakan, kalau kita mengingini seorang dan menginginnya dalam hati, sudah berzina dengan dalam hati. Ini berbicara hati dan pikiran, harus dikendalikan. Maka itulah sebabnya kita harus mencucikan kita daripada pencemaran rohani. Dalam bentuk pemikiran, dalam bentuk hati kita. Oleh itu saudara-saudara, kita lihatnya, kita harus menjaga kekudusan kita daripada pencemaran jasmani. Mungkin pencemaran jasmani ini mudah saja kita boleh usahakan untuk mengelak. Dan banyak sifat-sifat yang jahat itu di luar sana. Baik dari segi segala hal-hal yang keluar dari mulut kita, dari segi perkataan kita, tingkah laku kita, tindakan kita, semuanya itu boleh mencemarkan kita. Kadang-kadang saya sendiri suka bergurau. Saya suka bergurau. Kadang-kadang kalau gurauan saya itu menyentuh atau melukai hati seseorang, saya menyesal. Gurauan itu memang siapapun di antara kita memang suka bergurau. Saya percaya itu. Sebab itulah kehidupan kita manusia, suka bergurau antara satu dengan yang lain. Tetapi jangan sampai menyentuh hal-hal sensitif dalam kehidupan seorang, walaupun dalam bentuk gurauan. Itu sebabnya kita apabila begitu itu kita telah mencemarkan. Jadi akan meletak sesuatu yang tidak baik dari hati orang kepada kita. Saya selalu menyesal, kalau gurauan-gurauan yang biasa itu tidak apa-apa, tapi jangan sampai mengusik jiwa hati seseorang. Saya lihat di luar sana ada satu orang dia gurau sampai hal-hal dalam, sampai melibatkan kepribadian orang itu, orang itu dia sentuh semuanya dalam bentuk gurauan. Dan akhirnya apabila orang itu tidak senang menerima gurauan itu, lalu dia kata, orang ini tidak boleh
bahwa gurau pun tidak boleh katanya. Tapi dia tidak sadar bahwa gurauannya itu telah menyangkut diri orang itu jauh lebih dalam, mempermalukan orang. Ada satu orang dia gurau dengan mendiang mak saya dulu. Saya lari, tidak mau saya dengar. Sampai hal-hal yang tidak baik disebut. Kami duduk sana. Saya dengar gurau ada, ini bukan gurauan, ini itu telah kira merendahkan orang, seseorang itu tidak dari segi kehormatan orang itu dia. Saya lari, tidak mau duduk sana. Saya mau tegur pun susah juga. Lebih baik jalan yang pintas, saya lari, tidak mau dengar. Jadi itu tidak baik. Maka itu sebabnya kita mencucikan diri kita daripada pencemaran dan segala apa saja, baik dari segi perkataan kita, dari segi memfitnah, dari segi gosip, dari segi menjahatkan orang lain, semuanya, daripada mendendam, membenci, semua ini dalam hati. Keinginan ini, harta dunia ini, keserakahan dan sebagainya. Ini mencemar kita secara rohani, mencemarkan kita. Walaupun kita tidak pergi merompak, walaupun kita tidak pergi bergaduh di luar sana, di dalam bilik, dalam rumah sendiri pun boleh mencemarkan diri kita melalui pemikiran, melalui keinginan, melalui hal-hal yang tidak baik. Maka itu sebabnya kita harus menjaga kekudusan kita, baik jasmani maupun rohani. Ya, jaga pergaulan kita supaya jangan sampai menyakiti orang lain. Jadi semuanya itu kita harus jaga. Sebab kita manusia ini memang banyak kekurangan, kelemahan, tetapi kita berusahalah untuk memperbaiki kelemahan kita. Saya pun tidak kurangnya seperti Anda semua, saya banyak kekurangan, kelemahan. Dan saya bergumul terus dan terus. Di mana kekurangan saya bergumul terus. Sebab saya tahu bahwa tanpa kekudusan tidak ada seorang yang melihat Tuhan. Efesus 5 ayat 3. Tetapi pencabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan, dengar baik ayat ini, disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Disebut saja pun jangan di antara kamu, katanya, kata firman Tuhan. Contohnya tentang percabulan, rupa-rupa kecemaran dan keserakahan dan hal-hal yang lain, disebut saja pun jangan di antara kamu, katanya. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Jangankan mau melakukannya, menyebutnya saja pun, kata firman Tuhan, jangan di antara kamu. Ibrani 12 ayat 14. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Seperti yang saya katakan awal tadi, bagaimanapun kita berusaha melakukan ini, melakukan itu supaya kita kudus, tidak akan kita jadi kudus. Apabila kita telah percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan mengaku kesalahan dosa kita, kita telah dicucikan daripada kejahatan, kita telah diampuni dosa kita. Itu bermakna kita telah dikuduskan Tuhan. Jadi jagalah kekudusan itu, peliharalah kekudusan Tuhan itu. Oleh itu saudara-saudara, mari kita belajar untuk menjaga, memelihara kekudusan di dalam diri kita. Itu sebabnya Roh Kudus ada dalam kita, di dalam
1 Korintus 9 ayat berapa itu dikatakan bahwa atau tidak tahukah kamu bahwa Roh Kudus diam di dalam kamu, bahwa Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan kamu bukan milik kamu sendiri tetapi milik Tuhan, milik Allah. Apabila kita telah dikuduskan, dicucikan daripada yang jahat, Roh Kudus akan bertakhta dalam hati kita, hidup dalam diri kita, akan memimpin langkah-langkah hidup kita supaya kita hidup berkenan di hadapan Dia. Itu sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Betapa kudusnya kita harus cuci, berapa kudusnya kita harus hidup. Oleh itu mari kita bersama-sama menjaga kekudusan hidup kita. Jangan terlalu termudah terpedaya dengan saudara-saudara yang tidak seiman. Walaupun dia kawan rapat kita, walaupun dia saudara mara kita, yang selalu mengujuk kita untuk cobalah, ujilah, apa-apalah, jangan terlalu kuduslah. Jangan. Sebab orang di luar sana mereka tidak tahu firman. Waktu saya melayani satu gereja, saya nak beri kesaksian, tapi saya tidak sebut gereja ini. Memang gereja ini di tengah-tengah gereja lain. Apabila satu jemaat saya buat birthday, dia jemput gereja-gereja lain yang tidak segereja dengan kita, lalu jemput datang. Lalu dia order dia banyak-banyak, stout banyak-banyak. Saya kecewa betul-betul hati saya. Saya dijemput, diundang untuk bawa firman Tuhan, tetapi banyak stout di sana. Saya kecewa, sebab orang itu pun pelayan sidang juga. Lalu alasan dia begini, pastor, kita mau jaga hati mereka, yaitu mereka orang-orang ini, mereka ini suka minum stout. Jadi kita ambil ini untuk mereka lah, jaga hati mereka. Saya pikir itu salah besar. Tuhan Yesus mengatakan banyak firman Tuhan supaya kita menjadi contoh. Betul kan tidak? Jangan nabi stout, jangan nabi apapun supaya orang melihat mereka datang. Oh, betul-betul mereka ini ikut agama mereka ini betul-betul jaga kekudusan mereka. Itu contoh yang kita mau. Jadi saudara-saudara, mari jangan kita seperti ini. Jika kita betul-betul menjaga kekudusan, terus terang saja. Maaf saudara, saya tidak minum. Maaf saudara, saya tidak merokok. Maaf saudara, saya tidak melakukan ini. Biar dia sendiri buat penilaian. Jangan pula kita yang ikut dia. Jadi akhiri firman Tuhan pada pagi ini, Ibrani pasal 12 ayat 14, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Mari kita bersama-sama. Tuhan tahu kita terbatas dan banyak kekurangan kelemahan, tapi yang penting berusahalah kita. Jaga kekudusan Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Jaga hidup kita di hadapan Tuhan, supaya kita tidak bercacat di hadapannya apabila Tuhan Yesus datang nanti. Sebab kita tidak tahu bila mana Yesus datang. Kita harus siap sedia setiap waktu, setiap saat. Apabila dia datang, kita telah siap. Jadi saudara-saudara, tidak kira Anda adalah anak muda. Jangan berpikir saya masih muda. Tahukah kita bahwa semua hidup kita dalam tangan Tuhan. Yang penting adalah berjaga-jagalah, kata firman Tuhan. Soalnya firman Tuhan yang mengatakan tentang berjaga-jaga. Siap sedialah kamu, katanya. Bukan orang dewasa saja yang firman ini mengatakan begitu, tapi semua orang. Jadi kita berjaga-jaga. Menjaga kekudusan hidup kita, agar kita tidak bercacat dan tidak bercela di mata Tuhan ketika Tuhan Yesus datang dalam kehidupan kita.
Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa.